Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nur Fardiansyah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin melanjutkan hasil training saya di bagaimana menjadi manajer kelas dunia. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Kompetensi itu dibagi dua, ada kompetensi dan kompetens. Kompetensi bisa diartikan itu merupakan kombinasi dari pengetahuan, kemampuan dan kualitas pribadi atau sikap mental yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan standar industri atau pekerjaan yang ditetapkan. Kompetensi juga bisa diartikan itu kemampuan yang harus ada pada diri seseorang untuk menunjukkan dan mengaplikasikan keterampilannya dalam menyelesaikan suatu tugas. Nah, kalau kompetensi itu sendiri yaitu atau kecakapan yaitu kemampuan yang memungkinkan seseorang melakukan dengan baik suatu tugas atau berbagai aktivitas dalam suatu pekerjaan di perusahaan. Atau kecakapan itu ada arti lainnya yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bidangnya atau keahliannya. Lalu modal dasar apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang manajer kelas dunia atau manajer yang baik? Yang pertama yaitu knowledge, yang kedua skill, yang ketiga attitude. Oke, saya jelaskan satu persatu. Knowledge adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Bisa merupakan deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, prosedur, dan lain sebagainya. Lalu skill adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, cepat, dan tepat. Nah, attitude atau sikap mental adalah cara seseorang menempatkan atau membawa diri dan bertindak berdasarkan jalan pikirannya yang melibatkan keyakinan dan perasaannya. Menurut penelitian, modal dasar untuk menjadi seorang manajer yang sukses itu dibagi menjadi tiga persentase. Yang pertama, knowledge itu kurang lebih akan membawa kesuksesan sekitar 5%, skill 10%, dan justru attitude lah yang akan membawa kesuksesan suatu manajer seorang manajer itu kurang lebih sekitar 85%. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk menjadi seorang manajer yang baik, kita pun harus bisa meningkatkan attitude kita sebaik mungkin. Nah, lalu yang berikutnya itu meningkatkan pengetahuan. Jadi seorang manajer yang baik itu harus selalu meningkatkan kemampuan. Nah, teman-teman, otak kita ini seperti CD, bisa terisi bila sudah merekam sesuatu. Nah, ibaratkan CD ya tadi ya. Jika CD itu tidak ada rekamannya, maka tidak akan bisa untuk memutar sesuatu. Oleh sebab itu, makanya kita dituntut untuk bisa terus meningkatkan pengetahuan dengan cara apa? Dengan cara merekam seluruh ilmu, seluruh pengetahuan yang kita perlukan di dalam otak kita. Agar apa? Agar kita dengan mudah memanggil, memutarnya kembali ketika kita membutuhkannya. Lalu yang berikutnya itu meningkatkan keterampilan. Nah, cara belajar paling efektif untuk menguasai keterampilan adalah dengan mempraktikannya. Menurut Dr. Ender Erickson, magic number untuk sebuah keahlian adalah 10.000 jam. Nah, menurut Louis Allen, untuk menguasai managerial skill dengan baik memerlukan waktu 5 tahun. Nah, bila di-compare ini maka nyambung nih teman-teman. Bila kita bekerja selama 8 jam per hari, dan 1 tahun selama 2.000 jam, maka 10.000 jam itu kurang lebih adalah 5 tahun. Jadi kita nih memerlukan waktu minimal 5 tahun untuk menguasai managerial skill dengan baik. Bagaimana sih cara untuk menguasai skill dengan baik itu? Ada dua cara. Yang pertama dengan deliberate dan di practice. Penguasaan keterampilan tidak akan meningkat dengan sendirinya hanya karena kita sering mengulang-ulang. Mulailah dengan pelatihan yang tepat, kemudian berlatih dengan cara yang benar secara mendalam. Teruslah berlatih hingga meraih minimal 10.000 jam pertama Anda. Jadi berlatih secara terus-menerus dengan cara latihan yang benar itu akan meningkatkan skill kita dengan baik. Tapi ingat teman-teman, minimal itu kita harus mengulang-ulanginya sampai 10.000 jam agar kita menguasai
dengan baik dan dapat mempraktekannya dengan sesuai dengan harapan kita. Oh ya teman-teman, kenapa sih harus 10.000 jam? Teman-teman harus ingat ini. Nothing work well at the first time. Jadi ketika mempelajari sesuatu yang baru, tidak ada yang bisa langsung dengan sempurna. Sama seperti kita belajar waktu kecil dulu pada saat naik sepeda. Namun setelah kita mencoba terus melakukannya, kemudian mengulanginya, mengulang dan mengulanginya lagi, maka kita akan semakin ahli, harus semakin menguasainya. Begitulah cara belajar kita agar mendapatkan sesuatu yang sempurna dan yang baik sesuai dengan harapan kita. Oke teman-teman, mungkin pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu yang dapat saya bahas. Jadi pada video kali ini kita belajar mengenai standar kompetensi, lalu modal dasar menjadi seorang manajer, lalu cara meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan eh, apa tadi apa namanya pengertian bahwa tidak mungkin kita ini melakukan sesuatu yang baik dan benar untuk di saat waktu pertama kita mencobanya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya akan sharing lagi di video berikutnya, di part yang berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.